Halo, masih bersama saya Rizwani Syarifat. Terima kasih saya ucapkan kepada sobat-sobatku yang setia mengikuti channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Doa saya semoga kalian semuanya sehat-sehat, lancar segala urusan. Amin. Berbicara tentang utang, mungkin kalian sudah sering mendengarkannya, dan mungkin juga kalian pernah menjadi korban atas kebaikan kalian menolong orang memberikan pinjaman uang, oleh karena raut wajahnya si peminjam terlihat kasihan dan adanya alasan bumbu-bumbu rangkaian kalimat manisnya bahwa uang yang akan dipinjamnya akan dikembalikan dalam tempo sekian minggu atau sekian bulan, yang mana setelah jatuh tempo sebagaimana yang telah dijanjikannya semula tidak kunjung dibayar. Nah, tentunya pasti kalian merasa jengkel kan, dan pusing juga kan menagihnya. Mungkin kalian mengalami seperti ini. Pusing, jangan beli obat ke warung dan ke apotek. Jengkel, jangan menggeruti di hati. Cukup hanya dengan duduk makan 9 snack sambil menonton channel ini sampai habis. Renungkan dan pahamilah, maka kalian akan mendapatkan solusinya seperti pepatah bilang, begitu banyak jalan menuju ke Roma. Dengan demikian, seperti itulah cara kalian mensiasati si peminjam nakal untuk mau membayar utangnya. Ingat, jangan mau kalah terhadap si pelaku. Nah, dengan adanya cerita utang yang saya utarakan di atas, kini kalian akan mendapatkan tips cara menagihnya. Ingat, dalam hal ini adalah menagihnya harus secara persuasif dan harus sesuai upaya koridor menurut hukum. Saran saya kepada kalian yang ingin melakukannya, jangan sesekali melakukan penagihan dengan cara arogan atau sejenisnya ya. Utamakan kelembutan, bukan seperti bencong maksud saya sobat. Tapi kuncinya adalah ciptakan dalam pikiran kalian bersikap kelembutan untuk bagaimana cara membuka hatinya si peminjam atau orang yang berutang dapat membayarnya kepada kalian yang bersangkutan. Dalam channel ini saya akan menjelaskan dan membahas untuk kalian semua. Opsi yang pertama adalah cara menagih dengan baik-baik, dan bila opsi ini tidak berhasil, maka lakukan opsi yang terakhir, yakni cara menyelesaikannya secara hukum. Sebelum saya menyampaikannya, saran saya kalian tetap fokus dan tonton sampai habis. Enaknya sambil ngopi sobat, untuk dapat memahaminya dengan relaksasi. Oke sobat? Nah, pertama yang saya jelaskan adalah tentang kata hutang dan piutang. Hutang adalah hutang kita kepada orang lain, sedangkan piutang adalah hutang orang lain kepada kita. Jadi, hutang itu mendapatkan definisi yang berarti adanya suatu kewajiban untuk melaksanakan janji untuk membayar kepada pihak pemberi hutang. Dalam hukum dikatakan bahwa hutang piutang itu adalah wilayah ranah hukum perdata, yakni aturan yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya, yang mana menitik beratkan pada kepentingan perorangan atau pribadi. Dan
Jika perjanjian yang membuatnya, sanksinya adalah pengadilan dapat menyita objek sita jaminan di dalam perjanjian yang dibuatkan. Sedangkan jika transaksi si peminjam itu terjadi secara lisan, tanda kutip, ada orang yang menyaksikannya, maka kalian lebih tepat melaporkannya ke kantor polisi sesuai di mana tempat atau alamat kalian bertransaksi atau memberikan uang tersebut. Silakan laporkan si peminjam itu dengan pasal penggelapan, yakni pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Junto pasal penipuan, yakni pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, agar mendapatkan kurungan si pelaku di penjara sana. Sobat, perlu kalian pahami, hutang piutang dianggap sah secara hukum apabila dibuat di dalam suatu perjanjian, yaitu perjanjian yang berdasarkan hukum, yang mana perjanjian tersebut diatur pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Begini bunyinya: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya bahwa semua pihak menyetujui materi yang diperjanjikan, tidak ada paksaan atau di bawah tekanan. Yang kedua, cakap untuk membuat perjanjian. Kata mampu dalam hal ini adalah bahwa para pihak telah dewasa, tidak di bawah pengawasan karena perilaku yang tidak stabil, dan bukan orang-orang yang dalam undang-undang dilarang membuat suatu perjanjian tertentu. 3. Mengenai suatu hal tertentu, perjanjian yang dilakukan menyangkut objek atau hal yang dijelaskan. 4. Suatu sebab yang halal adalah bahwa perjanjian dilakukan dengan itikat baik, bukan ditujukan untuk suatu kejahatan atau perbuatan melawan hukum. Terlepas dari semua 4 poin ini, maka perjanjian dapat dibatalkan loh, dan atau batal demi hukum bila syarat pertama dan kedua menyangkut subjek, sedangkan syarat ketiga dan keempat mengenai objek terdapat cacat kehendak, seperti terjadinya keliru atau terjadinya pemaksaan atau penipuan, atau tidak cakap untuk membuat perikatan mengenai subjek mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan. Sementara apabila syarat ketiga dan keempat mengenai objek tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum. Berangkat dari uraian pengertian singkat di atas, maka penyelesaian masalah hukum terkait hutang piutang yang dibuat atas dasar perjanjian. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang lain, atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, sebagaimana dalam pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sesuatu hal itu adalah prestasi atau saling menguntungkan dan tidak saling merugikan. Prestasi dapat berupa sepakat bagaimana menyerahkan atau berbagi sesuatu, melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, suatu persoalan
terkait dengan hukum perjanjian adalah bagaimana jika salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian atau prestasi. Pada channel ini, saya ingin berbagi pengalaman pengetahuan hukum kepada Anda jika Anda meminjamkan uang kepada rekan atau seseorang, kemudian merasa sulit untuk menagihnya. Hutang yang sulit ditagih itu dalam hukum disebut prestasi. Cara yang dibenarkan menurut hukum adalah yang pertama, Anda dapat menegur secara baik-baik kepada orang yang meminjam uang. Bisa lewat telepon, bisa mendatangi langsung orang yang berutang. Lalu kemukakan maksud Anda bahwa utang tersebut jatuh tempo dan harus dikembalikan. Dalam hal ini, ada dua macam tipe hutang yang perlu kalian pahami. Yang pertama, apakah utang itu dibuat dengan surat perjanjian? Yang kedua, apakah utang itu dengan lisan? Nah, jika hutang dibuat dengan adanya surat perjanjiannya, maka tunjukkan pasal yang menyatakan hutangnya telah jatuh tempo, disertai cara pelunasan atau sanksinya. Jika tidak ada perjanjiannya, maka usahakan dengan membawa saksi yang mengetahui adanya hutang tersebut. Sebagaimana yang telah saya jelaskan di atas. Yang kedua, ada kalanya Anda dapat membuat semacam surat somasi atau teguran kepada yang berhutang yang isinya agar segera melunasi utang tersebut. Kemukakan bahwa utang tersebut dapat diselesaikan secara baik-baik, tetapi jika tidak, maka akan diselesaikan secara hukum. Yang ketiga, jika yang berhutang sulit untuk ditagih hutangnya, maka cara yang dapat ditempuh menurut hukum datang kepada orang tuanya atau saudaranya yang mengatakan bahwa yang berhutang tersebut harus segera melunasi utangnya dan memberitahu sanksinya. Jika tidak, segera membayar hutangnya kepada kalian. Pihak lain ini diharapkan mampu membantu orang yang berhutang tersebut. Yang keempat, terangkan kepada pihak yang berhutang bahwa hutang piutang dalam hukum biasanya masuk dalam perbuatan perdata. Jika terdapat perjanjian yang membuatnya, itu kata kuncinya. Sanksinya oleh pengadilan dapat dengan menyita jaminan. Tetapi jika secara lisan, maka lebih tepat jika dibawa ke pidana, yaitu melanggar pasal 372 KUHP dan 378 KUHP, dan dapat diselesaikan dengan laporan kepolisian dengan sanksi penjara yang akan diterima oleh si pelaku. Yang kelima, cara lain agar hutang tersebut dapat ditagih yaitu memperbaharui perjanjian hutang yang telah ada atau buat perjanjian baru di atas materai dan merubah cara pembayaran agar lebih mudah dengan cara mencicil pertama atau yang kedua dan seterusnya sesuai kesepakatan yang disepakati oleh kalian. Cantumkan juga pasal yang mengatakan jika hutang tidak diselesaikan, maka akan dibawa ke proses pidana. Jika semua cara tersebut juga tidak membuahkan hasil, maka ada dua cara: melaporkan ke pihak kepolisian, yang kedua mengajukan gugatan ke pengadilan.
Perlu diingat bahwa cara menyelesaikan masalah utang piutang apabila dilaporkan ke polisi, polisi akan bertindak apabila disertai dua alat bukti yang cukup. Maka dari itu, perjanjian secara tidak tertulis diharapkan melibatkan orang lain untuk menjadi saksi. Uang tidak akan bisa kembali karena orang yang terbukti bersalah tersebut telah menjalani hukuman. Masalah selesai, hati puas, walau uang tidak kembali dan memberi efek jerak kepada pelaku. Masalah yang kedua, masalah menggugat. Masalah menggugat ke pengadilan. Gugatan dilakukan apabila jika salah satu pihak wan prestasi atau tidak melakukan sesuai perjanjian, dan apabila berhasil maka mempunyai akibat hukum yang pasti. Antara lain, yang pertama, membayar kerugian yang diderita oleh pihak lain berupa ganti rugi. Yang kedua, dilakukan pembatalan perjanjian. Yang ketiga, peralihan resiko. Yang keempat, membayar perkara jika sampai perkara penyelesaiannya di muka persidangan atau di muka hakim. Contoh kasus, ini ilustrasi. Saya sebut aja namanya si A. Ingkar janji atau wan prestasi kepada si B. Selama 3 tahun utangnya tidak dibayar-bayar sebesar 20 juta. Dan si A pun akhirnya menggugat dengan menguraikan posita. Posita itu adalah kronologis peristiwa, dan petitum itu adalah tuntutan kerugian dan minta membayar bunga selama 5 tahun sebesar 10% per bulan. Persidangan pun digelar. Si A dapat membuktikan wan prestasi tersebut dan akhirnya si B dinyatakan telah terbukti wan prestasi. Majelis hakim pun mengadili dan memutuskan menghukum tergugat membayar 120 juta dengan perincian 20 juta kali 10% sama dengan 2 juta. Nah, dalam hitungannya 2 juta kali 60 bulan atau 60 bulan itu adalah 5 tahun. Ditambah bayar biaya perkara. Apabila si A tidak ada uang untuk membayar, maka dapat meminta sita eksekusi jaminan seperti rumah yang akan disita atau mobil yang akan disita jika tidak mau, dan itulah preventif aparat kepolisian yang akan turun tangan. Bagaimana cara menggugatnya? Begini sobat, penggugat memasukkan surat gugatan ke pengadilan negeri yang berwenang. Adapun formulasi surat gugatan yang akan saya sampaikan kepada kalian adalah: pertama, ditujukan atau dialamatkan kepada pengadilan negeri sesuai dengan kompetensi relatif. Yang kedua, beri tanggal. Yang ketiga, identitas para pihak seperti nama lengkap, alamat lengkap. Nah, yang keempat, fundamentum petendinya atau disebut posita gugatan atau dalil gugatan, wajib memuat unsur-unsur di dalamnya seperti dasar hukumnya. Dasar hukumnya seperti ini loh: penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara penggugat
materi dan atau objek sengketa tergugat. Kemudian dasar faktanya, penjelasan pernyataan fakta atau peristiwa yang terjadi di sekitar hubungan hukum yang dimaksud tadi. Nah, kita masuk kepada petitum atau disebut pokok tuntutan. Petitum gugatan berisi tuntutan atau permintaan kepada pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai pihak, untuk ditetapkan dan dinyatakan sebagai penggugat. Hukuman kepada tergugat atau kepada para pihak itu hukuman kepada tergugat atau kepada para pihak. Kemudian tanda tangani kalau kalian selaku penggugat atau kuasanya. Catatan dalam hal ini, dalam menyusun suatu gugatan ke persidangan atau ke pengadilan, untuk mengajukan gugatan dan tuntutan tanpa kuasa hukum atau pengacara dapat dilakukan sendiri. Tapi Anda harus menguasai ilmu hukum perdata secara mendalam, sebab Anda akan kesulitan dalam beracara. Kalau tidak bisa, alangkah baiknya Anda dapat memilih pengacara atau kuasa hukum atau advokat yang profesional menurut Anda. Yang kedua, proses perkara perdata memakan biaya yang tidak sedikit dan cukup lama memakan waktu. Contoh, apabila Anda menggugat minimal uang yang akan dikeluarkan sebesar 600.000 sampai dengan 1 juta rupiah. Biaya ini relatif tidak pasti, namun tergantung pengadilan yang menggelar perkara dan tergantung banyaknya pihak yang akan digugat. Sobat, saran kami untuk Anda, lakukan terlebih dahulu upaya musyawarah untuk mufakat. Kemudian lakukan upaya mediasi. Mediasi merupakan bentuk intervensi penyelesaian konflik dalam masyarakat yang membutuhkan kehadiran pihak ketiga sebagai penengah. Terkadang setiap orang, tim, kelompok, komunitas, atau bahkan bangsa dan negara sekalipun sulit untuk menyelesaikan konflik sendiri. Berbagai perbedaan yang tajam, emosi, sejarah, status, ketidakadilan, kekuatan, politik, kekuasaan, dan lain-lain sebagainya, sehingga membutuhkan bantuan untuk mengakhiri sebuah pertikaian. Bantuan pihak ketiga ini tidak secara langsung dapat dilakukan loh. Banyak persyaratan yang perlu dipenuhi, mencakup otoritas atau kewenangan, kapabilitas, kredibilitas, dan integritas. Di samping jenis permasalahan yang diperselisihkan, banyak hal yang perlu dipertimbangkan ketika kita memilih jalur mediasi sebagai cara untuk menyelesaikan konflik yang dihadapi. Namun, ini cara terbaik menurut sepengetahuan saya untuk kalian. Sobat, semoga channel bermanfaat ini dan yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada kalian. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang mengikuti channel saya, dan semoga Anda dapat melakoninya ketika Anda mengalami permasalahan hal yang demikian. Terima kasih. Salam, mari sepakat kedepankan hukum.